Hai teman, malam ini kita akan melakukan perjalanan ke Roma kuno dan mengalami satu hari yang tidak pernah kamu harapkan. Kamu dijual sebagai budak, bukan jadi tentara, bukan jadi penyair, tapi jadi orang yang dirantai, dibawa ke pasar, lalu dinilai seperti barang dagangan. Kamu akan bangun di dalam kandang budak, ditarik ke tengah alun-alun berdebu, diperiksa seperti buah melon, lalu dijual kepada seorang wanita bangsawan yang tidak bisa dibantah. Dan kalau kamu pikir semuanya berakhir di sana ya, belum tentu. Beritahu aku kamu mendengarkan dari mana dan pukul berapa sekarang, lalu rilekslah, tutup matamu. Perjalanan ini akan penuh lumpur. Kamu membuka mata dan langsung menatap jerami kotor di atas tanah. Bau menyengat dari keringat, kotoran hewan, dan logam karat bercampur dalam udara. Ada juga yang diputar seperti domba yang sedang diperiksa sendinya. Yang itu, katanya sambil menunjuk kamu. Pedagang budak mengangguk cepat kuat. Bisa jalan, cocok untuk rumah atau taman. Kamu berjalan mengikuti wanita itu, rantaimu bergeser di atas batu, tangan, dan pergelangan kakimu dirantai, di sekeliling, suara dengkuran pelan dari orang-orang asing budak lain. Kamu sedang di mana? Ingatanmu kabur, ada serangan, pertarungan tak seimbang, lalu pingsan, dan sekarang, kamu hanyalah barang. Cahaya pagi menembus celah kayu kandang kasar itu. Serombongan budak muda, tua, pria, wanita diarahkan ke alun-alun forum. Orang-orang berkumpul menonton seperti menonton pertunjukan. Anak-anak menunjuk ke arahmu, dan tertawa seorang wanita berbisik sesuatu ke suaminya sambil menatapmu. Kamu merasa seperti ikan di pasar. Rapi tidak bisa memilih bagaimana kamu akan dimasak. Kamu mendengar suara burung, orang menyiapkan lapak dagang, dan kambing mengembik sangat dekat. Sebuah bayangan berdiri di pintu seorang pria botak, berjubah usang, membawa buku catatan. Dia tersenyum saat melihatmu sadar jenis yang sehat. Katanya dalam bahasa Latin, gigi lengkap. Wajah tidak ada luka. Kamu paham sedikit bahasa Latin. Cukup untuk tahu kamu barusan dikategorikan seperti sapi jantan. Kamu ditarik keluar dari kandang, setiap langkah. Rantai bergemerincin. Kamu tidak sendirian, di tengah forum. Matahari sudah tinggi. Beberapa budak dipaksa melepas baju, agar ototnya bisa dilihat. Ada yang disuruh bicara, untuk membuktikan masih bisa berbicara. Kamu diperhatikan oleh seorang wanita tua, pakaiannya ungu, rambutnya disanggul tinggi, dan perhiasannya berbunyi nyaring. Namamu dicatat di papan lilin. Sebongkah logam diserahkan, itulah harga jualmu. Tak ada yang bertanya, apakah kamu setuju? Tak ada yang menatapmu sebagai manusia. Mulai sekarang, kamu adalah milik keluarga Livia. Kamu berjalan mengikuti Livia, melewati jalan-jalan berbatu Roma. Suara rantai berdenting di setiap langkahmu. Penduduk tidak menoleh. Bagi mereka, seorang budak baru hanyalah bayangan lain di jalan. Beberapa anak kecil menunjukmu sambil tertawa cekikikan. Seorang pria berkata pada istrinya, "Yang ini cocok jadi penjaga pintu." Kamu tidak menjawab, tidak menunduk. Hanya menggenggam rantai erat-erat. Mengingatkan diri, ini kenyataanmu sekarang. Villa milik Livia terletak di kawasan elit, dipenuhi aroma anggur matang, patung bersih mengilap, dan penjaga berdiri, seolah membatu. Saat pintu besi terbuka, kamu melangkah ke dunia berbeda, halaman marmer. Pohon cemara yang rapi, air mancur mengalir di samping seekor anjing kecil yang tertidur. Begitu indah, sampai kamu merasa kotor hanya karena hadir di sana. Kamu diserahkan ke seorang wanita tua bernama Dama. Di tanganmu, nampan perak berisi anggur, buah ara, dan anggur fermentasi. Seorang pria tua berjanggut panjang mengambil anggur dan menatapmu seperti kamu kendi kosong. Sejarawan masih debat, simbol kekuasaan. Atau hanya ingin mendengar suara sendiri saat telanjang. Seorang wanita muda menunjukmu sambil berbisik ke temannya. Livia mengoleksi budak seperti koleksi lukisan. Salah satunya menggambarkan Jupiter. Menatapmu seakan mencibir, tatapannya dingin. Suaranya pelan, tapi tangan penuh bekas cambuk. Dia tidak menanyakan namamu. Hanya melemparkan tuli kasar dan sandal kulit usang. Pakai ini, kerja di dalam rumah, perintahnya jelas, tanpa opsi. Kamu dibawa ke ruangan belakang rumah. Cahaya dari atas menerangi lantai mosaik bergambar Neptunus memancing ikan. Dama bicara cepat. Nyonya punya jamuan siang, kamu bawakan nampan buah. Jangan bicara, jangan menatap tamu. Tapi bagimu, itu zona bahaya. Licin, panas, dan ada seorang kakek berendam. Telanjang, membaca filsafat, tamu datang, kamu berdiri seperti bayangan. Pesta berakhir dengan tawa, kamu belum sempat bernapas. Dama menarikmu ke dapur.
Ada tugas di kamar mandi. Kamar mandi Romawi adalah kemewahan. Lantai marmer, keran tembaga, air panas mengalir. Eksistensi adalah dialog dengan yang tak terbatas. Katanya saat kamu menyikat bak mandi dengan sikat logam, kamu diam. Dama sudah memperingatkan. Jangan jawab si filsuf, sikat saja. Fakta menarik. Orang Romawi kaya punya kamar mandi pribadi tempat mereka bukan hanya membersihkan diri, tapi juga berdiskusi soal politik dan filsafat. Sore itu, kamu menghabiskan waktu menyikat lantai dan mengelap patung-patung kecil. Kamu menghela napas, hari ini belum selesai. Kamu bangun lagi di ruang gelap dan lembab tempat tinggal budak. Tidak ada ranjang, tidak ada tikar, hanya lantai dingin, beberapa karung goni, dan segenggam jerami. Cuci pakaian, tanpa salam, tanpa menatap. Kamu bangkit perlahan, badan belum siap, tapi perintah sudah biasa. Ini tempat penuh ember air kencing, batu besar untuk diinjak, dan kain kotor bertumpuk. Bau menyengat menusuk hidung, membuat mata perih. Kamu heran, siapa mencuci dengan air seni? Injak kuat. Kalau tidak diinjak, tidak bersih. Kamu harus masuk ke ember besar berisi air busa, menginjak kain dengan kaki telanjang. Sambil menahan rasa mual, seorang anak kecil menertawakanmu dari luar ember. Kaki abang sekarang jadi alat cuci suci. Di langit-langit, ada lubang kecil tempat cahaya masuk, cukup untuk melihat debu melayan. Punggungmu sakit, lenganmu pegal. Mereka mengumpulkan air kencing dari toilet umum untuk mencuci kain, karena kandungan amonianya bisa membersihkan noda dan bau. Beberapa sejarawan bahkan mengatakan ada pekerjaan khusus, pengumpul air seni, atau bentuk kontrol total yang berlebihan. Tapi setidaknya, hari ini kamu tidak dipukul, tidak dibawa pergi, tidak dijual ulang. Tapi setidaknya, tadi malam tidak ada yang diseret pergi. Kamu belum menjawab. Dia sudah menulis. Budak terlambat antar kain perlu diawasi. Kamu bingung. Salah apa? Dama muncul bahkan sebelum ayam berkokok bangun. Kamu dibawa ke Fulonika tempat binatu Romawi. Jangan bayangkan sabun wangi atau pewangi pakaian. Uap amonia makin kuat. Kamu mencoba membayangkan sedang menginjak anggur untuk membuat wine. Gagal. Seekor lalat terus mengejar telingamu. Jawabannya ada di keyakinan Romawi terhadap ilmu pengetahuan. Kamu diserahkan ke pemilik binatu bertubuh besar. Tangannya kotor. Suaranya keras. Kamu tertawa pahit. Sepanjang pagi, kamu menginjak, memeras, menggantung, lalu menginjak lagi. Matahari mulai meninggi. Tengah hari, makan siang. Setengah roti keras seperti batu, dan air tajin dingin. Semua diam, nafas saja susah. Sore hari, kamu membawa cucian kembali ke villa. Tapi dihentikan seorang pemuda berpakaian putih, membawa papan kayu. Namamu? Orang Romawi sangat ketat pada budak. Keterlambatan, kesalahan kecil, atau sekadar tatapan bisa dicatat. Sejarawan masih berdebat, apakah ini cara menjaga ketertiban. Malamnya, kamu kembali ke barak, berbaring lemas. Jerami menusuk punggung, bau air seni masih melekat di pakaian, dan saat kamu menutup mata, kamu bermimpi sedang menginjak anggur sungguhan, dan semuanya harum. Belum juga terang, kamu sudah dibangunkan oleh teriakan Dama yang sudah terlalu akrab. Ke taman, kebun, Nyonya punya tamu siang ini. Tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan. Kamu mengenakan sandal, meraih cangkul kayu, dan melangkah diam-diam seperti bayangan yang sudah belajar, tidak bersuara. Taman villa milik Livia, berbeda dari tempat lain, rumput dipangkas rapi, pohon salam dibentuk seperti tarian tangan, petak sayuran dilapisi batu bata merah, dan di tengah ada patung Dewi Flora yang menaburkan bunga. Tapi kamu tak punya waktu untuk mengagumi. Dama menunjuk tanah kosong di dekat sumur. Tanam, gali, siram tepat waktu, dan jauhi angsa. Kamu belum sempat paham. Lalu terdengar suara, cak-cak-cak, seekor angsa putih, meluncur seperti panah. Sayapnya terbuka, bulu berdiri, dan matanya menatapmu seperti kamu mencuri telurnya. Kamu panik, mengangkat cangkul untuk bertahan. Sekawanan angsa penjaga teman. Dipelihara untuk melindungi wilayah suci. Orang Romawi percaya, angsa lebih waspada dari anjing, dan faktanya, suatu hari, ketika tentara Galia menyerang, suara angsa menyelamatkan kuil di Bukit Capitol. Tapi si angsa tidak takut, ia mematuk kakimu sakit seperti dicambuk. Lalu angsa kedua datang, lalu yang ketiga, masih melirik curiga. Tapi tidak menyerang. Kamu diberi setengah buah pil dan air dingin. Semua bekerja dalam diam. Taman terasa seperti kuil, ada kolam ikan, semak mawar putih, dan jalan setapak dari keramik biru. Kamu berlutut memangkas dahan, berusaha tidak menjatuhkan gunting tumpul.
Kamu tidak merasa berterima kasih, kamu merasa sial. Keringat mengalir di punggung, cahaya matahari menembus dedaunan, debu beterbangan di setiap ayunan cangkul. Lalu seorang pria mendekat, pendeta rumah, mereka punya altar taman, menanam berdasarkan fase bulan, dan bahkan mengadakan festival membajat di dalam villa. Sejarawan masih berdebat, apakah ini iman tulus. Tapi anjing itu ia mendekat, mengendus, lalu untuk menandai wilayahnya kencing tepat di bunga yang baru kamu pangkas. Atau sekadar gaya hidup bangsawan, jubah putih, membawa bunga, dan buku kulit. Seorang kakek tukang kebun melemparkan daun mina ke arahmu, gosokkan di tangan dan leher. Mereka benci baunya. Kamu ikuti, ajaib. Para angsa mundur. Kamu menunduk, diam-diam mengucap terima kasih pada Dewi Panen. Kamu mulai menggali tanah, menabur benih, menyiram dengan gayung kail. Dia melihat hasil tanammu, mengangguk. Bagus, lurus. Dewi Ceres akan senang. Fakta menarik. Orang Romawi percaya berkebun adalah kegiatan suci. Di siang berlalu perlahan, sore hari. Kamu dipanggil ke taman bunga, lalu Livia datang. Dia berjalan perlahan, diikuti anjing kecil. Dia tidak menatapmu. Kamu diam, tidak marah, hanya menunduk. Livia berjalan melewati, daunnya menyentuh bahumu, bau parfum, dingin, dan sikap orang yang tak pernah kotor tangannya. Kamu menatap langit, cahaya senja seperti bilah pisau emas. Dan kamu berpikir, setidaknya hari ini, yang menyerangmu cuma angsa. Matahari belum benar-benar tenggelam ketika kamu dipanggil keluar dari taman. Dama berdiri dengan tangan di pinggang, mata tak berkedip, ke dapur, siapkan jamuan malam. Hati-hati, kalau tidak mau Sabina potong tanganmu. Kamu langsung terbangun total. Sabina, kepala juru masak villa, adalah wanita pendek dan berisi, rambutnya disanggul seperti sarang burung, dan punya kebiasaan mengayunkan pisau besar sambil berbicara. Tak seorang pun berani membantahnya, bahkan mendekat saja pun harus berpikir dua kali. Nada lebih dari 10 budak bekerja tanpa henti, mencuci sayur, mengipas oven, dan satu orang mengejar ayam yang kabur dari keranjang. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang bercanda. Kamu melangkah masuk ke dapur yang panas menyengat, bau rempah, asap arang, lemak goreng, dan ikan fermentasi menyerang hidungmu sekaligus. Kamu kebagian membawakan makanan penutup, piring perak berisi pir madu, biji pinus, dan seekor tikus panggang renyah, di tengah simbol kemewahan Romawi sejati. Budak lain mencampur madu dengan mustard dan air ikan untuk saus. Kamu cuma mendengarnya saja sudah mual. Tapi yang membuatmu merinding adalah botol garum saus ikan fermentasi, baunya cukup untuk membuatmu ingin pingsan. Meski begitu, orang masih mati, dan budak gampang diganti. Kamu anak baru, ya? Tanya Sabina tanpa menoleh. Ambil talenan, potong buah arang, ukuran sama. Seorang budak lain berbisik, besok mungkin kita cuci gelas anggur. Semoga tak ada yang muntah di situ. Pelajaran baru, di dunia ini, semua yang tidak beracun adalah emas. Kalau ada yang lebih besar, aku potong kamu biar seimbang. Sabina melihatmu membuang setengah buah pir yang sudah digigit. Dia melotot, jangan buang. Potong bagian bekas gigitan, sisanya untuk dapur. Kamu menelan ludah. Ya, nyonya. Kamu diberi pisau tumpul, setumpuk buah ara dan kismis. Lalu diajari cara menyusunnya di piring perang, agar indah dan elegan. Dinding dihias sutra, lampu minyak berkelap-kelip. Para tamu berbaring di dipan rendah, tangan memegang anggur. Mereka tertawa, berdiskusi, bahkan menyanyi. Lidah orang Romawi sangat eksperimental. Pesta bangsawan bisa menyajikan gurita isi, lidah angsa, telur merak, bahkan kue dari otak sapi muda. Dama mengajarimu cara membawa nampan, punggung tegak, mata menunduk, langkah stabil, dan jangan pernah membelakangi tamu. Kamu masuk ruang makan, suasana langsung berubah. Seorang pria tua memanggilmu, kamu cicip dulu. Kamu terpaku, anggur, kamu minum sedikit, tidak beracun, tidak aneh. Dia mengangguk, lalu meneguk seperti biasa, tapi kamu tahu, budak bisa dipaksa mencicipi apapun sebagai bentuk asuransi anti racun. Fakta menarik, beberapa bangsawan Romanis selalu punya budak pencicip racun. Kadang dianggap kehormatan, tapi seringnya tiket kematian cepat. Pesta berlangsung hingga larut. Kamu berdiri di dinding, kaki pegal. Saat para tamu pulang, kalian bergegas membersihkan meja kulit anggur, tulang ikat, sisa roti. Kamu mengangguk. Saat lampu minyak terakhir di ruang makan dipadamkan, kamu kira harimu sudah selesai. Tapi tidak ada memuncul lagi, berbisik seperti hantu, ke barak budak. Ada orang baru.
kamu jaga giliran pertama, kembali ke barak budak berarti kembali ke lantai tanah, karung goni, jerami kering. Dan malam yang belum tentu bisa tidur. Beberapa sudah tua dengan rambut memutih. Seorang anak lelaki kira-kira 12 tahun, meringkuk sambil memeluk baju robek seperti memeluk ibunya. Kamu tidak tahu siapa yang baru datang, tapi semua punya tatapan yang sama, lelar, kosong, dan waspada. Kamu mengangguk. Berusaha tetap tegak meski kaki sudah gemetar. Ada sekitar 10 orang di sana, sebagian besar pria. Batuk dertakan gigi, seseorang mengigau menyebut nama, langkah kaki dari kejauhan penjaga. Atau kerja di kandang kuda. Dia bercerita dengan suara pelan seperti berbicara pada angin, tentang usaha kabur yang gagal, tentang sepasang suami istri budak yang menyamar jadi bangsawan untuk keluar gerbang kota. Mereka dipanggil berdasarkan tugas, julukan, atau cuma hai, kamu. Beberapa hidup seumur hidup hanya dikenal sebagai penjaga pintu atau tukang sapu halaman. Sejarawan masih debat, apakah ini karena abai atau cara sistematis menghapus identitas tentang anak perempuannya yang kini entah hidup atau mati. Sesuatu yang lain? Kamu tidak yakin. Kadang kamu tertidur beberapa menit, lalu tersentak bangun oleh suara tikus di atap. Kamu duduk dekat pintu, di tanganmu sebatang tongkat kayu. Sebenarnya tidak akan membantu banyak jika terjadi apa-apa, tapi memegangnya membuatmu merasa sedikit lebih berguna. Malam itu, kamu mendengar banyak hal. Di sini, ada 3 cara bertahan. 1. Pura-pura bodoh. 2. Kerja cepat. 3. Tahu kapan harus diam. Kamu mengangguk. Rasanya seperti baru masuk sekolah dasar perbudakan Romawi. Sekitar tengah malam, seorang pria tinggi duduk di sebelahmu. Namanya Atilius. Sudah 3 tahun jadi budak di sini. Dia tertawa hambar. Seorang lain namanya Flaccus, mulai bergumam soal pernah dijual 3 kali dalam sebulan. Biar biasa tidur di lantai, tetap jangan biarkan tulangmu kedinginan. Kamu menerimanya, terkejut, kebaikan langka di tempat sepahit ini. Ada yang mendengarkan, ada yang tidur. Kamu tetap berjaga, kadang hanya agar tidak mimpi buruk ditarik kuda. Menjelang pagi, Atilius memberimu sehelai kain kecil, alasin punggung. Fakta menarik, banyak budak Romawi tidak pernah disebut dengan nama asli. Saat langit mulai terang, kamu menyerahkan giliran jaga, mata perih, tangan dingin, kepala berat seperti kapas. Tapi setidaknya malam itu, tak ada yang dibawa pergi, tak ada yang hilang, tak ada teriakan, hanya ayam berkokok. Tanda hari perbudakan baru dimulai. Hari ini hari mencuci selimut dan spray. Kamu menerima perintah dari Daman, bahkan sebelum matahari benar-benar muncul, bawa semuanya ke Fulonica. Katanya jangan sampai kena debu sebelum dijemur. Kamu menarik gerobak kayu kecil penuh kain kotor spray, handuk, jubah mandi. Ular madani bulu merak campuran bau yang luar biasa berat, dan baunya sulit dijelaskan. Ember-ember air seni semalaman menguap di bawah matahari pagi, menebarkan aroma amonia menyengat. Kamu menyerahkan kain ke pemilik toko hari ini, putra dari pemilik demuk sebelumnya. Seorang pemuda tinggi kurus yang suka bicara, tapi malas kerja. Udara dingin membuat tanganmu mati rasa, angin kencang menerbangkan kain lap. Kamu berlari mengejar, terinjak kotoran kuda. Hidup budak tidak pernah kehabisan kejutan lucu. Kamu melintasi jalanan Roma yang masih lembab pagi itu, para pedagang mulai membuka lapak, roti masih di oven. Dan penjaga berganti shift dengan mata setengah tertutup. Budak baru, ada perempuan dan anak-anak, beberapa menangis, beberapa menunduk. Ada yang berdarah di lutut. Tempat cuci Fulonica hari ini lebih bau dari biasanya. Bentangkan di halaman, jemur di tali, yang jamuran, rendam ulang di jalan. Kamu melihat rombongan pelawak jalanan menari sambil memakai topeng komedi. Penonton tertawa saat aktor pria berpakaian wanita terguling. Tawa bergema di atas batu. Kamu mulai bekerja. Tali tambang diregangkan. Kain berderak diterpa angin. Tidak ada yang melarangmu. Tak ada yang peduli kamu memperhatikan. Kamu tidak menjawab. Tapi kalimat itu menempel di kepalamu sampai siang selesai. Bagi warga Roma, ini pemandangan biasa. Pagi dengan kiriman budak baru. Tak lama kemudian, keributan terdengar dari ujung jalan. Kamu menoleh sekelompok tentara sedang menggiring tawanan. Kamu diam, menatap. Seorang gadis kecil di barisan itu menatapmu, tak berkata apa-apa. Matanya besar, hitam, dan kosong seperti sumur kering. Kamu berpaling, melanjutkan jemur kain. Seorang tukang cuci tua di dekatmu bergumam. Roma berdiri di punggung mereka, tapi tak pernah tahu terima kasih. Fakta menarik. Roma mengimpor budak dari mana-mana, Galia, Germania, Yunani,
Afrika Utara, Balkan, bahkan Britania. Beberapa dibeli, beberapa ditangkap, dan beberapa dijual oleh keluarganya sendiri. Sejarawan masih debat, apakah sistem ini bertahan karena ekonomi atau kerakusan kekaisaran? Menjelang sore, kamu membilas tangan di air dingin, lalu kembali ke film. Kamu tersenyum tipis, bukan karena lelucon, tapi karena kamu masih bisa berjalan, masih bisa bernapas, masih bisa melihat langit. Meskipun kamu hanya budak di kota yang bahkan tak mengingat namamu. Baru saja kamu menginjakkan kaki di villa, Dama langsung memanggilmu ke aula depan. Pakai jubah upacara hari ini prosesi pemujaan Dewa Jupiter. Nyonya Livia butuh pendamping. Kamu tidak sepenuhnya paham apa tugasmu, tapi tatapan Dama cukup membuatmu diam. Jangan sampai jatuh. Dia benci dan gugur. Kamu diberi tunik putih panjang hingga mata kaki, dengan ikat pinggang dari linen. Budak lain membantu menyematkan mahkota daun salam di kepalamu. Genderang upacara berdentum, detaknya seperti menarik jantungmu ke irama mereka. Kulit buah. Seorang anak kecil mencubit kakimu lalu kabur sambil tertawa. Kamu menahan diri. Ini bukan saatnya melawan. Kamu ikut rombongan dari villa berjalan menuju alun-alun kota. Jalanan hari ini padat, bendera merah kuning berkibar. Aroma dupa dari kuil menyebar ke lorong-lorong. Kamu tidak sendiri. Livia berbisik. Berdiri diam saat imam memberi isyarat. Serahkan persembahan jika menjatuhkan. Kau mencemari seluruh ritual. Livia duduk di tandu, diapit dua wanita yang belum pernah kamu lihat sebelumnya berpakaian mewah, riasan tebal, dan setiap goyangan tandu diiringi lirikan tajam. Kamu berjalan di belakang mereka, membawa nampan emas berisi kue persembahan dan dupa, berusaha tidak gemetar, jantung berdebar keras. Di sepanjang jalan, warga bersorak. Ada yang melempar bunga, ada yang melempar jubah putih, topi tinggi, membawa ranting zaitun. Ia mengangkat tangan. Sejarawan masih debat, apakah ini karena rasa hormat atau obsesi terhadap kesempurnaan. Kamu maju, berlutut satu lutut, mengangkat nampan emas dengan kedua tangan. Tiba di kuil Jupiter, kamu diarahkan menaiki tangga batu. Kamu mengangguk. Beberapa saat kemudian, imam muncul. Orang-orang berteriak, rombongan panik, beberapa lari. Kamu terdorong jatuh, kuenya jatuh, dupa patah. Kamu menengadah. Livia menatapmu seolah kamulah yang melepaskan sapi itu. Imam menerimanya. Kamu menunduk. Nampan tidak jatuh. Semuanya berjalan lancar. Tepuk tangan terdengar. Kamu mundur dengan tenang. Tapi lalu terjadi hal aneh. Seekor sapi yang disiapkan untuk persembahan tiba-tiba mengamuk, melompat, dan kabur. Untungnya, penjaga segera menangkapnya. Tidak ada yang terluka. Tapi tidak ada yang tertawa. Malam itu, kamu dihukum berlutut di tengah halaman villa. Memegang nampan kosong selama 2 jam. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bertanya, apakah kamu sakit atau lapar. Fakta menarik, bangsa Romawi sangat ketat dalam ritual agama. Jika ada kesalahan sekecil apapun benda jatuh, bacaan salah upacara bisa dianggap batal dan harus diulang. Saat malam tiba, kamu berbaring di tanah, pergelangan tangan mati rasa, hati hampa. Kamu berpikir, aku tidak menjatuhkan nampan, tapi bagi mereka, budak cukup hadir saja sudah dianggap kesalahan. Kamu memulai hari dengan dibangunkan oleh cambukan yang menghantam tanah, bukan mengenai tubuhmu, tapi cukup dekat untuk membuat jantungmu melonjak. Cepat bangun. Suara Dama terdengar, ke tempat latihan. Nyonya Livia meminjamkanmu hari ini. Tempat latihan? Kamu belum pernah dengar, tapi kamu tahu, apapun yang disebut latihan di Roma biasanya tidak cocok untuk orang berhati lemah. Kamu dibawa ke sebuah bangunan besar di selatan kota, gerbang besi, dijaga 2 tentara. Tugasmu hari ini, membersihkan tribun latihan, mencuci helm besi, dan mengumpulkan serpihan kayu dari taman yang hancur. Dia menatapmu dari atas ke bawah, lalu tertawa keras. Satu lagi budak baru buat pel lantai dan angkut darah. Suara dari dalam seperti geraman binatang, dan kamu tidak salah, ini Ludus, tempat pelatihan gladiator. Di dalam, kamu bertemu seorang pria kekar bernama Gratus, kulitnya gelap, rambut pendek, bahu selebar pintu. Saat melewati arena, seorang gladiator menatapmu dan berkata lirih, kau beruntung hanya bawa kain pel. Tak ada yang ingin bicara di tempat di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh 1 langkah salah. Dia menatapmu, lalu tersenyum. Tenang saja, besok aku masih bertarung. Kamu berusaha tidak menatap noda merah yang masih tertinggal di lantai. Tapi siapapun mereka, hidupnya keras. Sejarawan masih debat,
Apakah gladiator lambang kejayaan? Atau korban kekerasan yang disoraki? Tapi mereka ada di sana, seperti kenangan yang menolak dilupakan. Kamu tidak tertawan, Dratus bukan pelatih, dia pengawas logistik, menyapu, menyiapkan makanan, menyusun senjata, dan kalau perlu, menarik mayat. Bau di sini berbeda dari villa, bau karat, keringat, tanah basah, dan darah kering. Tiap tebasan berbunyi seperti petir, seorang tergelincir, jatuh. Pelatih tidak menghentikan, berdiri atau mati saja sekalian. Teriaknya tengah hari. Kamu dibawa ke arena latihan. Dua gladiator sedang berlatih dengan pedang kayu. Keringat mengucur deras. Kamu mundur pelan. Membawa setumpuk senjata tua yang perlu diperbaiki. Fakta menarik. Gladiator tidak selalu budak. Ada yang sukarela ikut karena uang atau ketenaran. Menjelang sore, kamu diizinkan makan bersama budak lain di kamp. Semangkuk bubur jelai dan sepotong keju keras. Semua makan dalam diam. Sebelum pulang, kamu melihat seorang gladiator muda sedang dibalut. Darah masih merembes di perbannya. Kamu tak yakin itu harapan atau keputusasaan. Setelah pulang dari kamp gladiator, kamu kira akan istirahat, tapi belum sempat minum air. Kamu sudah ditarik ke halaman belakang. Seorang pria tua berjubah kusam, sandal kulit, rambut kusut seperti sarang burung, bicara tanpa salam. Aku Marcus, guru rumah ini. Hari ini kau bantu bereskan perpustakaan. Kamu belum sempat menjawab, sudah diberi gulungan sebesar betis. Hati-hati, ini salinan tangan karya Aristophanes. Hilan, Livia bakal cukur kepalamu. Ada ratusan gulungan, papan lilin, dan beberapa benda yang entah peta atau gambar cabul Yunani. Kamu menoleh ke atas, betul, seekor burung beo bertengger di balok kayu. Menatapmu seperti kamu gulungan berikutnya yang akan dia gigit. Marcus membaca, menulis, dan bicara dengan burung beo. Tidak, Publius, aku tidak suka kue Arab, tapi keluarga kaya sering menyewa budak terpelajar sebagai guru anak mereka. Beberapa budak ini dulunya filsuf atau guru di Yunani. Tertangkap perang lalu dijadikan pelayan intelektual, sejarawan masih debat, ini pemanfaatan ilmu atau eksploitasi penuh. Dan puisi Horace tetap membosankan seperti tahun lalu. Kamu masuk ke perpustakaan, ruangan panjang, dinding kayu, rak buku dari lantai ke langit-langit, bau kulit, tinta, dan lilin menyelimuti udara. Marcus bicara cepat seperti badai. Semua ini sudah berantakan. Aku cari catatan mimpi Cicero. Rapi burung bloku munyah halamannya. Kamu mulai memilah, gulungan yang digigit diletakkan terpisah, yang berjamur dijemur. Kamu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sarjana, atau hanya pria kesepian yang kebanyakan buku? Saat kamu hampir selesai, Marcus melempar salinan Aeneid dan berkata, coba baca. Ya, kalau kau bisa sebut baris pertama tanpa salah, kau boleh pulang lebih awal. Kamu membaca pelan. Arma virum pulcano. Marcus menoleh, tersenyum, lumayan. Suara budak tapi lidah tidak jelek. Fakta menarik. Bangsa Romawi sangat menghargai pendidikan. Untuk orang merdeka, saat kamu keluar dari perpustakaan, tanganmu berlumur tinta, bahu pegal, dan kepala berdengung akibat membaca huruf Yunani terbalik. Malam itu, saat kamu tidur di atas jerami, kamu tidak bermimpi tentang gladiator, tidak tentang kue ara, tidak juga tentang burung beo yang bicara. Hanya mimpi tentang gulungan yang terbakar pelan-pelan, huruf-hurufnya mengepul ke langit gelap. Tak ada yang sempat membacanya. Kamu baru bangun ketika seorang anak kecil menarik tanganmu. Nyonya Livia memanggil, suruh ke ruang tamu. Matanya berbinar seperti anak yang baru dengar akan dikasih kismis. Tapi kamu jelas tidak merasa senang. Kamu melangkah ke ruang tamu berlantai marmer, dinding penuh lukisan. Meja kayu hitam mengilap, dan aroma halus dari dupa menyelimuti ruangan. Livia duduk di kursi panjang, rambutnya dikeriting seperti roti manis, memegang cawan kecil anggur. Dia membuka pintu di dalam ruangan sempit penuh guci tanah liat, patung dewa, gulungan naskah, dan sebuah meja batu tertutup kain linen putih. Di atas meja ada kotak kayu hitam dengan kunci tembaga. Hari ini kau ikut dia, hati-hati, jangan menjatuhkan apapun. Lalu dia memalingkan muka, seolah kamu sudah lenyap dari dunia. Sungguh, sebuah tangan, kering, gelap, tapi kuku masih utuh. Dia tidak menjelaskan, tidak bertanya, apakah kamu takut. Hanya menggumam dalam bahasa Yunani, dan mulai melukis di pergelangan tangan itu dengan tinta merah. Di sampingnya duduk seorang pria tua berjubah hitam, kurus, matanya terang seperti burung hantu. Di sana gelap, lembab, bau batu dingin, dan lembab.
Mereka juga menyimpan benda yang dianggap suci dari gigi, rambut, hingga barang peninggalan leluhur atau dukun. Sejarawan masih debat, apakah ini bentuk kepercayaan kuno atau rasa takut mati yang dilembagakan secara sosial. Di dinding tergantung lentera minyak. Cahayanya bergetar seperti bisikan roh. Kamu merasa lebih ringan bukan karena tugas selesai, tapi karena kamu meninggalkan tempat yang membuat jantungmu mencubit tanpa sebab. Kamu meletakkan kotak itu di rak batu, di antara kotak-kotak lain merah, biru, hitam, masing-masing dengan simbol berbeda. Ini Guru Valens, kata Livia. Sekarang bawa ke bawah tanah. Hati-hati, tangganya licin. Valens memberi isyarat. Kamu mengikutinya melewati lorong-lorong batu menuju sebuah bangunan kecil yang sunyi. Pegang ini, katanya, memberikanmu tumpukan kertas lilin, dan diam di situ. Seekor kucing abu-abu di sudut ruangan mengelong pelan, membuatmu terkejut dan menjatuhkan satu lembaran. Valens menatapmu tak bicara, hanya menghela napas. Kamu memungutnya dengan tangan gemetar. Lalu dia membuka kotak, mengeluarkan satu bagian tubuh lengan manusia. Kamu berdiri, menahan napas. Setiap goresan pena seperti menarikmu mundur ribuan tahun, ke masa di mana tinta dipercaya bisa membangkitkan jiwa. Setelah selesai, dia membungkus lengan itu dengan kain ungu, lalu mengangguk. Bagus, kamu membawa kotak itu, mengikuti dia ke ruang bawah tanah villa. Valens berbisik, ini tempat penyimpanan kenangan. Jangan pernah membukanya, kenangan yang salah bisa membawa siam. Kamu tidak tahu itu benar atau tidak, tapi sorot matanya membuatmu percaya. Fakta menarik. Orang Romawi bukan hanya kolektor barang mewah. Saat kamu keluar dari ruang bawah tanah, sinar matahari yang menerobos jantung membuat matamu silau. Kamu kembali ke area budak. Tak ada yang bertanya kamu dari manapun, tak ada yang akan percaya jika kamu bilang barusan menyimpan tulang manusia untuk seorang dukun tua. Kamu terbangun oleh aroma kue matang di udara. Jarang sekali bau menyenangkan muncul di sekitar area budak. Tapi belum sempat menikmati, seorang budak lain berbisik, dapur utama butuh bantuan. Semua juru masak dipanggil untuk bersihkan pemandian. Kamu tidak tahu apa-apa soal memasak. Tapi menolak bukan pilihan. Dapur villa berada di bangunan terpisah, dindingnya penuh jelaga. Tungku besarnya sebesar ruangan. Dia melemparkan sekantong kurma kering padamu, pisahkan bijinya cepat. Saat kamu masuk, udara panas membuat rambutmu terasa ingin terbakar. Seorang budak lewat dan berbisik sambil tertawa. Untung hari ini gak ada rebusan lidah. Bau tepung, bawang, ikan asin, dan lemak babi menggantung tebal di udara. Dia mendengus, lalu memberimu pisau kecil. Sekarang potong bawang. Kalau jarimu kena, jangan teriak. Kurman, Cato melirikmu tajam, hebat, mulai dari awal. Tetapi ucapan budak tak ada artinya dibanding mereka yang berpakaian sutra. Dia mengangguk, lalu berkata, untuk kali ini, dimaafkan, mungkin tikus. Tapi kamu dipanggil lagi, kau makan kurma dia? Tanya seorang wanita berjubah ungu sambil memegang sepotong kue setengah dimakan. Kamu menggelang. Dia menatapmu dari atas ke bawah. Lalu berkata, ada yang hilang satu. Katanya kamu makan, gak bisa buang biji. Masak aja sama bijinya. Banyak budak di dapur terluka atau dihukum karena kesalahan kecil. Sejarawan masih debat, apakah budak dipercaya karena keterampilan atau hanya karena orang Romawi malas ambil risiko. Hanya satu juru masak tersisa namanya Cato, berjanggut, tangan penuh bekas luka bakar. Kamu mulai bekerja. Gugup, Cato tak bicara banyak, dia sibuk mencampur sesuatu antara bubur dan adonan. Sambil menggerutu tentang bangsawan yang makannya mewah, tapi perutnya lemah. 10 menit kemudian, kamu sudah dimarahi karena merobek terlalu banyak kurma, pisahin biji aja gak bisa? Kamu mengiris bawang. Matamu perih, kamu tidak berani menyeka air mata, karena tanganmu bau bawang. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk dan bilang Nyonya Livia minta hidangan penutup istimewa dari keju kambing, madu, dan kamu mendesal, tapi tetap lanjut. Saat kue selesai dan diantar, kamu kira semuanya berakhir. Kamu belum sempat jawab sudah ditarik ke halaman, seorang penjaga datang, wajah kakuk, kamu bilang tidak, kamu bersumpah. Kamu berdiri di tengah panas, saat semua berbisik. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali, berbisik ke penjaga. Tikus, ya, tikus. Tapi rasa malu, karena dituduh, karena tak punya suara, karena satu tuduhan cukup untuk hilangkan makan siang. Rasa itu tinggal lama. Fakta menarik, dapur di Villa Romawi sangat berbahaya, panas tinggi, pisau, minyak mendidih, dan tekanan tinggi
Menjelang malam, kamu mencuci tangan dengan air abub, kulitmu perih, karena seharian mengupas dan memotong, dan tidak, kamu tidak makan satu pun kurma. Semuanya dimulai dari seutas tali dan 3 ekor ayam. Malam itu, saat semua tidur, kamu mendengar siulan pelan di luar pintu. Itu Tiro, budak muda dari gudang gandum. Ayo bangun, katanya, aku punya cara keluar dari sini. Tetapi dia menarikmu ke belakang kandang kambing dan menunjukkan tali panjang. Seekor keledai tua sedang mengunyah jerami, dan 3 ayam dalam keranjang. Rencananya begini, ganggu penjaga dengan ayam, panjat tembok pakai tali, lalu kabur naik keledai ke arah hutan. Tapi kalau kita diam saja, 10 tahun lagi kita masih di sini, memotong bawang dan dimarahi, karena sandal Nyonya Livia kotor. Kamu tidak yakin, apakah kamu salah dengar, atau Tiro gila? Ayam diikat talinya, dan dilepaskan dekat POS penjaga. Saat mereka ribut, satu penjaga keluar. Lalu Tiro melempar batu ke arah gerbang samping, untuk mengalihkan perhatian penjaga lainnya. Kamu menghela napas, terdengar seperti lelucon anak-anak. Tiro tertawa, benar, kamu mempertimbangkan. Lalu kamu setuju, jika kamu melompat, kamu bisa lolos, tapi kalau kamu lompat, Tiro akan tertinggal. Kalian mulai bersiap. Tiro membungkus kuku keledai dengan kain, agar tidak bersuara. Saat kamu sampai di atas, Tiro melempar keranjang makanan kering, dan berkata, kau duluan, aku menyusul. Kamu mengikat tali ke tiang tinggi, dan mulai memanjat. Jantungmu berdetak keras, debu batu masuk ke mata, tanganmu licin, tapi kamu tetap bertahan. Tapi belum sempat naik, seekor ayam sialan berkokok keras. Seorang penjaga mendengarnya, menoleh, dia berteriak. Tiro tertangkap saat sedang memegang tali. Ada pemburu budak profesional. Sejarawan masih debat, apakah pelarian itu sia-sia? Atau bukti bahwa harapan akan kebebasan tak bisa dibungkam. Kamu berada di atas tembok, tangan menggenggam tali, mata melihat ke bawah. Tiro menatapmu, dan tersenyum kecil. Lari, kalau tidak sekarang, lain kali, kamu melompat ke arah dalam, kalian berdua tertangkap, diikat ke tiang di halaman, dan keesokan paginya dimarahi habis-habisan oleh Nyonya Livia. Kalian pikir ini sandiwara komedi Plautus? Kamu dikurung sendirian 1 hari, tanpa makan, tanpa air. Fakta menarik, budak kabur sangat umum di Roma, sampai ada hukum khusus dan hadiah bagi yang menangkap. Malam berikutnya, Tiro diam-diam menyelipkan sepotong roti ke tanganmu, dan berbisik. Setidaknya ayam-ayam itu berhasil. Kamu tertawa, meski bekas ikatan masih terasa perih di pergelangan. Hari itu dimulai dengan suara trompet, bukan festival, tapi pernikahan, dan entah bagaimana, kamu ikut terseret untuk membantu. Kau bertugas menabur bunga, kata seorang wanita tua, memberikanmu keranjang penuh kelopak mawar. Ingat, bukan dilempar seperti sampar, harus lembut, anggun. Seolah memberkati pernikahan. Kamu mengangguk, meski hatimu rasanya seperti sapu jerami hidup. Kamu bertelanjang kaki, membawa keranjang bunga, menabur kelopak satu persatu di jalan setapak. Ada yang tertawa kecil, ada yang menatapmu seperti pajangan tidak bernyawa. Di luar, suara tawa dan bunyi gelas bersulang bergema. Seseorang sedang menceritakan lelukon tentang budak yang jatuh ke tong fermentasi anggur. Upacara digelar di villa, di halaman dalam dekat air mancur. Dia tertawa keras, menepuk pundakmu hingga hampir terjungkal. Cato Koke yang sudah kamu kenal muncul lagi, kali ini tampak kurang marah. Kamu duduk di dekat kolam, melihat kelopak bunga tersisa mengembang perlahan. Musik masih terdengar seruling, dan genderang bergema lembut seperti riak air. Bawa nampan daging ini ke meja 3. Ingat, jangan jatuh. Kalau jatuh, makan sendiri kelinci panggangnya. Pengantin wanita adalah keponakan Nyonya Livia, mengenakan gaun putih bersih, dan mahkota daun salam. Pengantin pria adalah perwira muda dari Legiun Timur, wajah merah seperti kena matahari, tetapi berdiri tegak seperti tiang marmer. Para tamu bangsawan mengenakan pakaian berkilau seperti patung dewa berlapis emas. Setelah upacara, pesta dimulai, kamu ditugaskan ke dapur untuk membantu membawa hidangan. Budak sering menjadi hiasan hidup, menabur bunga, membawa hidangan, memegang obor, atau hanya berdiri diam. Sejarawan masih debat, apakah kehadiran budak melambangkan kemakmuran atau ketergantungan yang berkepanjangan. Kamu mengangkat nampan besar, berusaha agar tangan tidak gemetar. Kamu melihat Tiro sedang menuangkan anggur untuk tamu. Senyumnya palsu tapi matanya masih nakal seperti biasa. Seorang bangsawan mabuk memanggilmu, Hedi. Kau bisa bercerita? Ceritakan yang lucu. Kamu melirik sekeliling, mencoba cari cerita aman, ya.
Ada ayam yang membuat penjaga villa mengira itu maling. Menjelang sore, kamu diizinkan istirahat sebentar. Fakta menarik, pernikahan Romawi adalah acara mewah, kadang berlangsung seminggu, lengkap dengan persembahan, ritual, dan pesta semalam suntuk. Kamu kembali ke kamar, kaki pegal luar biasa, tapi kamu berpikir, hari ini setidaknya tak dimarahi. Tak diikat, tak masuk ruang bawah tanah, atau menyentuh tulang manusia. Hanya menjadi latar belakang bagi cinta orang lain. Pagi berikutnya, udara berbau tanah basah, angin bertiup lewat pohon zaitun, seperti menyampaikan bisikan kuno, kamu dibangunkan lebih awal hari ini panen jelai, dan villa membutuhkan semua tenaga, pengawas, kepala pelontos, dan kulit gosong matahari, menunjuk ke ladang di luar tembok. Engkau bagian baris keempat, tanan, panen, lalu kembali. Kamu membungkuk, memotong jelai seikat demi seikat. Jerami menggores tanganmu, di sekelilingmu, budak-budak lain bekerja diam-diam. Tiap bunyi srek dari sabit seperti jam berdetak menuju waktu istirahat, kamu diberi sabit tumpun dan kantong kain untuk menampung biji. Di sesekali kamu bertanya-tanya, jika kamu pingsan di sini, apakah ada yang menyadarinya? Ladang membentang luas, matahari belum terbit, tapi udara sudah pengap. Kamu terus bekerja hingga punggung nyeri, kaki mati rasa, dan tangan perih. Kamu berpikir, kebebasan cuma beberapa mil jauhnya, tapi terasa sejauh langit dan laut. Saat istirahat, kamu menatap ke bukit. Di kejauhan tampak kota Roma atap ganteng merah, asap dapur, dan bangunan menjulang dari tanah. Tiba-tiba, kamu mendengar bisik-bisik. Seorang budak baru tinggi, kurus, rambut ikal bercerita tentang kabar dari kota. Katanya, ada undang-undang baru yang akan memungkinkan budak setia dibebaskan. Itu cuma rumor, kata yang lain. Kamu berjalan telanjang kaki di rumput, menyentuh daun. Memandangi pantulan bulan di kolam kecil. Mereka bisa berdagang, menikah, bahkan memiliki budak. Sejarawan masih perdebatan, apakah ini kemajuan? Atau cara negara memperluas kelas pekerja yang loyal, tapi kalau benar. Tanyamu, hanya angin lembut menyapu rambutmu, menyentuh kulitmu seperti tangan ibu yang dulu, dapur panas, ladang membakar punggung, tatapan pengawas kini, hanyalah kabut tipis, melayang menuju langit malam. Di kejauhan, suara serangga berdengung, seperti musik kuno tanpa lirik. Sama seperti hidupmu lambat, kasar, tapi terus berjalan. Bunga liar di taman bergoyang pelan, seolah mengangguk pada kisah-kisah yang telah kamu lalui. Segalanya tenang, lembut. Bahkan kesedihan pun tak cukup kuat untuk menahanmu tetap terjaga. Aku akan menghela napas panjang. Lalu lanjut panen, jawabnya sambil tertawa. Kamu tak tahu itu harapan atau keputusasaan, tapi setidaknya siang jadi terasa lebih ringan. Fakta menarik, di masa akhir Republik dan awal Kekaisaran, beberapa budak Romawi bisa dibebaskan dan jadi freedman. Malam itu, kamu diizinkan berjalan di taman setelah kerja selesai, tapi malam ini, di sini, kamu berhak bernapas perlahan, mendengar dirimu sendiri, tidur dengan damai, dengan tenang. Kamu bersandar di pohon ara, menatap langit. Malam lain di Roma, tidak melarikan diri, belum bebas, tapi kamu masih bernapas, masih melihat bulan, masih berharap. Napasmu melambat, tak ada lagi suara sepatu, tak ada lagi cambuk. Semua kejadian hari ini terasa seperti benang panjang halus, tapi menghubungkan setiap detak hidup. Kamu bersandar ke batang pohon, merasakan bumi bernapas di bawahmu. Kamu menutup mata perlahan, membiarkan cahaya bulan menyentuh kelopakmu. Kamu tak tahu bagaimana esok. Selamat tidur.